Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melakukan praktik kucing modul 2.3 demonstrasi kontekstual bersama saya sendiri Muhammad Fauzi SPD dari SD Negeri 2 Metangkuli dan rekan saya Rizky Yusriati SPD dari SMP Negeri 1 Metangkuli. dan rekan saya satu lagi Nurul Iman dari SMP Negeri 2 Metangkuli. dengan fasilitator Bapak Suratman SPD MPD dan Ibu PP Riyadul Marhama SPDI MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nurul, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Rizky sendiri apa kabar? Baik juga, alhamdulillah. Baik Bu Nurul, hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching ya, Bu Nurul bersama Pak Fauzi. Kemudian saya sendiri di sini akan menilai dan memperhatikan Ibu Nurul dan Pak Fauzi. Saya sendiri bertindak sebagai observer atau pengamat, di mana praktek coachingnya yang akan dinilai yaitu sesuai dengan alur TEPA, di mana ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan saat coaching nanti adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, kemudian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, kompetensi spesifik yang ingin saya observasi nanti adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kita kali ini? Oke, indikator yang saya inginkan adalah saya ingin nanti agar coach saya itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau ia dapat menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya. Baik, demikian. Demikian observasi kita kali ini. Silahkan Ibu praktek coaching bersama coach Ibu. Baik, terima kasih Bu Rizky. Sama-sama. Assalamualaikum, apa kabarnya Pak Fauzi? Salam baik Bu. Bagaimana Bu Nurul? Saya juga baik. Dengar-dengar nih, Fauzi ada yang mau diceritain ya ke saya? Iya Bu, ada yang ingin saya sampaikan atau saya ceritakan sama Ibu Nurul. Baik, apa nih Pak ceritanya? Nah, beberapa minggu ini saya lihat minat belajar siswa khususnya di pelajaran matematika sangat menurun, sehingga ketercapaian indikator pembelajarannya juga tidak tercapai, sehingga kami para guru kami sadarkan supaya bagaimana anak-anak dapat mempunyai minat belajar di pelajaran matematika yang tinggi. Berarti bisa saya garis bawahi, berarti permasalahan Pak Fauzi adalah karena kurangnya minat siswa terhadap pelajaran matematika di sekolah Bapak ya Pak? Ya, ya. Baik. Dari pembicaraan kita hari ini, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan? Yang ingin saya dapatkan dari pembicaraan kita hari ini adalah yang pertama saya dapat mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami, sehingga membawa perubahan ke arah positif yang ada di sekolah kami, khususnya di kasus rendahnya minat belajar siswa di pelajaran matematika. Oke, berarti dari percakapan kita hari ini Bapak ingin ada perubahan ya? Oke, nah kira-kira perubahan seperti apa yang Bapak ingin dapatkan? Yang ingin saya dapatkan adalah perubahan di segi minat belajar, di mana minat belajar peserta didik di pendidikan atau di pelajaran matematika sangat rendah, sehingga melalui pertemuan kita hari ini saya harapkan perubahannya sehingga anak-anak dapat meningkatkan minat belajarnya di pelajaran matematika, sehingga matematika itu tidak lagi menjadi momok pelajaran yang menakutkan bagi anak. Oke, baik Pak, berarti dari yang Bapak sampaikan tadi, berarti Bapak menginginkan bahwa jangan sampai pelajaran matematika itu menjadi momok pelajaran yang menakutkan bagi siswa ya? Ya. Oke, nah sekarang kira-kira kalau misalnya ada skala dari 1 sampai 10,
saat ini masalah Bapak itu ada di skala berapa ya Pak? Mungkin di skala bisa saya katakan di skala 6. Skala 6, baik ya Pak. Di kondisi sekarang ada di skala 6. Nah, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan sehingga nanti skala itu dapat berubah? Apakah Bapak masih ingin di skala 6 atau Bapak ingin meningkat? Tidak. Tentunya kita sebagai pendidik ingin itu meningkat, sehingga apa yang ingin saya lakukan supaya skala itu meningkat ke angka yang hampir sempurna, yaitu merubah beberapa metode pelajaran sehingga pelajaran matematika itu terlihat menyenangkan. Contohnya, Oke, baik Pak. Berarti Bapak dari sini kan ingin skalanya meningkat, berarti ingin merubah metode pembelajaran atau strategi yang akan Bapak lakukan ya. Oke. Nah, kira-kira strategi apa saja nanti yang akan Bapak lakukan? yang pertama Bu, seperti bisa di kelas, yaitu yang pertama saya menciptakan iklim kelas yang atau iklim sekolah yang menyenangkan bagi anak-anak sebelum mereka masuki pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya menggunakan metode yang modern, yang mana metode sering guru-guru melakukan metode ceramah sehingga anak-anak merasa bosan belajar. Nah, sekarang mungkin setelah kita melakukan pembicaraan ini, saya akan melakukan metode-metode yang modern, bisa metode based learning, video based learning kepada anak-anak sehingga minat belajar anak di pelajaran matematika itu meningkat. Baik Pak, berarti ke depan Bapak akan melakukan perubahan di kelas, kemudian akan melakukan metode project based learning atau problem based learning ya Pak ya. Berarti akan menggunakan pembelajaran yang modern selain yang tadi ya. Oke. Nah, untuk merealisasikan apa yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira Bapak membutuhkan support dari siapa? Ya, tentunya Bu, saya membutuhkan support dari banyak elemen atau pihak. Yang pertama, saya membutuhkan support dari saya sendiri, Guru Kepala Kesehatan Guru Saka Pendidikan. Yang kedua, saya membutuhkan support dari anak-anak untuk kesiapan mereka belajar. Kemudian saya membutuhkan support dari rekan sejawat guru dan kepala sekolah. Baik. Berarti support pertama tentu dari diri sendiri, kemudian dari anak-anak, rekan sejawat dan kepala sekolah Pak ya. Ya, Pak. Oke. Nah, kapan nih rencananya akan dilakukan perubahan ini? Ya Bu, rencananya secepatnya, karena itu pun menjadi suatu hal negatif yang ada di hari-hari saya, sehingga mungkin saja dan insya Allah akan saya laksanakan secepatnya setelah proses uji ini. Oke, bagus sekali tuh. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini, kira-kira ini apa yang Bapak dapatkan? Atau apa yang dapat Bapak simpulkan? Dari hasil percakapan kita hari ini, mungkin yang dapat saya simpulkan atau solusi yang dapat saya temui adalah yang pertama, untuk meningkatkan pembelajaran siswa, kita sebagai pendidik, saya sebagai pendidik kami di sekolah kami, yaitu memvariasikan metode pembelajaran di kelas sehingga anak-anak tidak tidak mengalami penurunan minat belajar, sehingga ketercapai yang tidak dapat pembelajaran itu tercapai. Kemudian yang kedua, usahakan sering mungkin atau sebanyak mungkin alat peraga yang konkret untuk mendukung proses pembelajaran siswa, sehingga materi yang kita berikan kepada anak itu langsung dapat mereka resapi, sehingga tujuan kita mengajar itu juga tercapai. Itu yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah, berarti Pak Fauzi sudah dapat gambaran apa yang akan dilakukan. Nah, Pak Fauzi juga sudah menemukan solusi dari permasalahan Pak Fauzi ya. Iya. Oke, nah untuk menciptakan adanya perubahan yang lebih bervariatif tadi ya kan. Oke, nah saya tunggu dulu nih. Bagaimana progres yang Pak Fauzi akan lakukan nanti ke depannya ya. Baik. Oke, nah mungkin sampai sini aja percakapan kita hari ini. Ya, Bu. Semoga apa yang Pak Fauzi rencanakan berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih Bu sudah melakukan percakapan atau menemukan solusi saya di hari ini. Oke, sama-sama Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rizky. Baik Bu, tadi Ibu sudah melakukan praktek coaching ya. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Gini, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, saat coaching tadi saya sudah melakukan alur TIPA, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, serta tanggung jawab. Sehingga dengan menggunakan alur tersebut, coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, baik. Boleh tidak saya menyampaikan hasil pengamatan dari saya? Oke, baik Bu, silakan. Menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi sudah berjalan dengan lancar, dengan baik, sesuai dengan alur TETA. Ibu juga sudah sesuai dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching, sehingga bisa menemukan solusinya. Coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mendengarkan aktif sehingga saya dapat mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, saya dapat menggali lebih mendalam lagi dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, sudah. Berarti sudah sekian saja pembicaraan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.